Oke, welcome to the Ganjel Galaxy Channel. Hari ini pertanggal berapa? Jadi kita akan sedikit membahas tentang tematik apa ya, unboxing terkait dengan mini action cam. Sebenarnya bukan mini ya, action cam saja cukup istilahnya. Dengan tajuk merek Kogan HD XD 1080p. Plus ada bubuhannya lagi di sini. Ya ini ya. Mana yang kalian bisa lihat, ada 4K-nya. Tapi apakah betul dia 4K? Nah, kenapa kamera ini kami beli? Karena ini terkait dengan dia sih mau dijadikan sekedar apa ya, inventaris dari CDI, biar adik-adik yang sekarang lagi demen-demennya belajar nyelam ini belajar untuk menggunakan kamera action cam, cara merekam. Mungkin itu bicara dari perihal komposisi, teknik pengambilan gambar, dan lain-lain. Jadi cukup yang dijadikan yang murah, karena harganya ini sendiri kalau di online dia seharga nggak sampai 200. Jadi mungkin dengan biaya ongkos kirimnya hanya berkisar 230 atau 240 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang spesifikasinya. Apakah dia mendekati perihal beberapa action cam yang lama, yang jajaran yang biasanya. Nah, karena terkait saya tidak punya sebagai media pembanding, nah di rumah hanya ada satu-satunya action cam ini yang sering saya pakai, yaitu Akaso EK7000 yang biasa memang sudah sering digunakan. Nah, apakah tipikalnya mendekati sama atau ada yang beda? Kita akan membedahnya dalam satu kesempatan vlog kali ini. Jadi pada dasarnya pada saat pembukaan saya juga tidak ikut ya. Jadi kamera ini hanya diserahkan berupa ini saja. Jadi menurut keterangan ipar yang beli ini, secara anunya sih dia berbungkus. Terus terdapat beberapa fasilitas bracket. Mungkin untuk sepeda ada apa tidak saya kurang paham. Ada beberapa saja di sini. Terus ini berupa housing untuk underwater keperluan fotografi, dokumentasi bawah airnya dilengkapi ini housingnya, dan berikut juga dengan kameranya. Untuk housing sendiri dia masih berplastik sini karena memang belum pernah digunakan. Nah, yang menjadi agak sedikit bermasalah karena tidak disertakan dengan manual instructionnya, jadi kita kurang paham ya. Jadi anggap saja dalam pembahasan kali ini sifatnya yang masih shortcut. Saya main cepat-cepat saja dengan membandingkan dengan seperti halnya beberapa kinerja kamera-kamera action cam umumnya yang bisa kita praktekkan langsung. Oke, jadi secara kondisi fisik dulu. Jadi dia berdiameter seperti apa dimensinya? Maaf, saya pakai kacamata dulu, pinhole. Jadi untuk panjang dia berdimensi 59 mili. Lalu tinggi 4,41 mm dan lebar 24 mm. Jadi kurang lebih sebenarnya ukurannya dia sama dengan action cam si Akaso ya. Bisa dilihat seperti ini. Dan ini lebar termasuk tebalnya sama. Sehingga kalau dikatakan sama seperti ini, si action cam Akaso ini pun sudah saya coba bisa masuk di housingnya. Jadi ini sebagai alternatif coba ya, lain kali kalau mau memanfaatkan ini. Oke, beralih pada apa ya, ciri fisik yang lainnya. Apakah dia juga sama dengan Akaso? Posisi tombol-tombol utama on off-nya sama di depan sini. Lalu pada posisi samping dia tetap dengan ada tempat masuk kartu mini disc memory cardnya yang kecil itu. Nah, kemudian di sini dia dilengkapi entah ini Type C atau yang belum Type C. Ini untuk kartu, maksudnya in charge ya, charger, kabel. Lalu hanya itu saja, hanya dua kalau di
si Kogan. Sementara kalau di action cam Akaso dia ada untuk charger, kartu, charger, dan HDMI. Sementara yang Kogan ini belum ada. Dan baterainya sendiri sudah saya buka tadi. Ternyata dia berdaya 900 mAh. Agak kecil dibanding Akaso yang 1050 miliampere ya. Nah, juga sama kalau dilihat bawahnya sini. Ini. Jadi dia masih menggunakan tutup yang ala kadarnya saja ya. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, bukaannya seperti ini tanpa menggunakan engsel, yang artinya dia punya peluang kalau tergoncang sedikit bisa jatuh dan hilang. Sama seperti yang saya alami di Akaso. Akaso juga sama. Tutupannya juga begini. Dan ini sudah pernah kejadian hilang karena juga pernah saya pakai dalam kondisi ekstrim kegiatan ketapel. Ternyata bukan benda targetnya, justru kameranya yang kena, dan akhirnya ini agak kacanya berakibat kacanya menjadi sedikit infrared ya, dan tutupnya langsung hilang. Nah, ini yang agak riskan ya, karena produk ya, tapi ini juga Akaso juga produk yang terbawah mungkin ya, K7000 generasi awal. Sementara kalau yang sekarang sudah menggunakan engsel. Nah, yang ini juga ala kadarnya begini ya tutupnya. Oke, baterai sudah. Dan selanjutnya apa yang kita akan bahas? Nah, sudah klak. Oh ya, untuk di sebelah kanannya sini dia ada apa ya, lubang untuk speakernya. Seperti apa hasilnya? Nah, di sini dia juga menggunakan penggerak kursor, tapi ternyata dia bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas zooming kamera. Sementara di Akaso nggak ada. Oke, itu saja. Selain dimensi yang sama, tombol pengaktif kamera dan segala ini multifungsi tekan yang di atas ini sama juga, beserta lampunya. Dan kondisi layar di belakang hampir kurang lebih sama ya. Screennya mungkin ini 1,5 inch. Selanjutnya apa lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Nah, seharusnya selanjutnya dengan melihat indikator HD 1080p merek Kongguan. Konggan. Dan juga apakah benar dia terdapat fitur 4K-nya sesuai yang ada tertulis di sini? Karena setelah saya tadi sempat browsing, Kogan itu sendiri ada yang sedikit mempunyai fitur sama dengan action cam ini. Nah, ini kemarin saya otak-atik, ternyata simpel sekali, dan saya tidak yakin kalau dia berresolusi XD, full HD ya. Apalagi full HD, mestinya ini full HD kalau dia 1080 ini, 1080p ini. Nah, ternyata hasilnya juga agak sedikit di bawah, terlalu kasar ya bisa dibilang. Dan faktor kameranya juga untuk pengambilan gambar yang secara umum action cam itu bermain di sudut lebar dengan berapa derajat ya, sekitar 170 derajat untuk penangkapan luasnya, seperti halnya di action cam Akaso. Nah, ternyata si ini lebih pendek, apalagi saya sudah mencoba menggunakan dengan jarak yang umum ya, dalam satu bentangan lengan seperti ini yang berjarak sekitar 60. Bagaimanakah tangkapannya? Kalau ini masih sama kurang lebih 170. Nah, ini ternyata dia lebih kecil lagi ya menampakkan gambarnya, dan lebih tampilannya secara video dia masih format layarnya itu dia 4:3, sementara yang umum adalah 16:9 seperti halnya ini action cam Akaso. Dan yang itu tentunya agak sedikit, jika diupload di format YouTube, video YouTube, ini akan menghasilkan sisi hitam itu ya, garis kiri kanan. Beda dengan yang kalau Akaso 6:9 dia tentunya akan penuh secara layarnya. Oke, itu, dan berikutnya kalian bisa lihat contoh-contoh hasil videonya.
Dan seperti dugaan semula, ternyata videonya tidak bisa ditampilkan karena terkait dengan aplikasinya yang beda ya, tidak terbaca oleh KineMaster. Kecuali foto karena dia berextension masih JPEG. Nanti penjelasannya akan menyusul setelah ini. Tuan dan puan, berhubung ada kesulitan membuka layar di tempat KineMaster ya dari hasil si Kongguan ini, kita akan coba melalui Mobizen menangkap layar. Buka, lalu mana dia video-videonya, recording ketiga. 4K juga, hampir mirip seperti penampilan secara fisik, mirip ya dengan action cam. Oke, seperti ini. Jadi dia terpotong kiri kanan dengan layar hitam dan tangkapan capture gambarnya menjadi lebih sempit ya. Jadi ini bisa dikatakan bukan 170 mm seperti halnya action cam yang umum. Stop. Tes pertama ya, ini dengan tampilan gambarnya yang bisa kita coba di Mobizen. Oke, welcome Bung. Lihat, pikselnya akan pecah. Dan mengapa dia ditolak oleh KineMaster? Karena bisa jadi karena dia terlalu kecil ya secara kodeknya. Jadi dia hanya bisa disiasati seperti ini. Hampir mirip seperti penampilan secara fisik, mirip ya dengan action cam si Akasu. Cuman kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dengan kondisi langit cenderung mendung begini. Lihat ya. Oke, lanjut lagi di jalan. Oke, dan ini contoh perbandingan yang sama ya, dengan rentang satu lengan ke depan begini. Dengan format cakupan gambarnya seperti apa, bisa dilihat tadi. Hasil yang tadi adalah menggunakan kamera Kogan, sementara ini adalah kamera Akasu EK7000 yang biasa saya pakai. Jadi bisa dilihat dengan kondisi suasana cukup sama yang mendung juga dengan kamera tadi. Jadi bisa dilihat bedanya seperti apa. Lanjut. Ini yang adegan di motor. Pendek juga, terbatas, dangkal gambarnya. Bisa disaksikan sendiri ya. Go. Oke, dan ini adegan kita di fotokopian, di lapak fotokopi. Coba lihat. Detailnya kurang tertangkap dengan kontrasnya ya. Terlalu agak mutih. Jadi bisa dibandingkan suaranya juga dengan Akasu seperti apa. Cukup. Dan bagaimana, sudah kalian saksikan sendiri hasil-hasilnya antara dua perbedaan action cam ini. Karena secara bobotnya saja ini sudah agak beda, lebih berat yang Akasu dibanding yang ini. Dan yang jadi agak pertanyaan ya, setelah tadi saya agak tambah-tambahan sedikit, dalam paket pembeliannya dia hanya dilengkapi oleh satu baterai dan tanpa charger. Jadi chargernya dia hanya menggunakan langsung dengan tipe colokan HP yang umum saja ya. Seminimalis itu. Artinya jika kita menginginkan baterai tambahan harus beli lagi dan mungkin perlu baterai charger seperti ini ya. Nah, yang juga menjadi, kalau bisa dilihat dari hasilnya yang cukup memutih gitu ya, seperti ngembun di pagi hari, apa ya, fall down gitu ya. Itu menjadi satu ciri bahwa memang tingkat kameranya masih cukup rendah. Dan ini memang sudah menjadi satu kontradiktif. Misalnya di sini HD 1080p ya. Padahal kamera 1080 itu semestinya di sini adalah Full HD, FHD mestinya ya. Dan ini ada 1080. Mestinya kalau dia HD di sini 720p. Atau nah, di sini ada lagi 4K Ultra HD. Ini jadi satu yang cukup membingungkan informasi di bagian depannya ini. Karena sudah dilihat tadi seperti yang saya bilang dalam lacak-lacak singkat di
googling, ternyata Kogan itu variannya juga sebenarnya 170-nya sudah jelas ya secara spesifikasinya. Mungkin bisa jadi ini adalah Kogan yang abal-abal lagi yang bisa saya plesetkan menjadi action cam Kongguan ya, seperti itu ya kurang lebih. Dan apalagi ya untuk dibahas, untuk lebih mengenal lagi kamera ya, saya sebenarnya sih bukan berarti mendiskreditkan satu produk, tapi ada baiknya kita mengenal kurang lebih dari si kamera action cam itu sendiri seperti apa, terutama dalam pengambilan menu gambar di saat kita menghadap di kondisi pencahayaan terang. Apakah dia akan memutih sebagaimana umumnya action cam ini juga masih memutih, tapi ketika dia membelakangi cahaya, Akaso ini masih cukup cerah ya nangkep warna natural dari objek, sementara yang ini masih cukup diragukan. Nah, memang beda ya, kalau akan sulit disejajarkan dengan misalnya di kamera action cam GoPro yang umumnya dia sudah terlengkapi dengan fitur-fitur yang cukup mumpuni ya. Di antaranya kamera sendiri, sensornya itu dia sudah terbekali dengan AI ya. Seperti halnya yang dalam jajalan kamera-kamera smartphone yang sekarang. AI itu adalah artificial intelligence, di mana kamera itu bisa menangkap nuansa beda warna yang ada, sehingga ketika ditembakkan kita membelakangi, baik menghadap ke arah langit, dia gradasi awan itu bisa tertangkap dengan cukup bagus. Nah, beda dengan kamera-kamera yang sekarang seperti ini, yang tripartinya, apalagi yang abal-abal seperti ini. Sulit seperti yang bisa kalian lihat tadi. Nah, yang jadi unik juga jika ini diaktifkan menyala. Seperti apa dia? Kogan nyala. Nah, di sini di awal dia menyala itu adalah fitur untuk pengambilan video. Lalu tekan kedua di depan ini, dia adalah fitur untuk pengambilan kamera foto. Nah, yang ketiga unik, ternyata ini adalah kurang bisa jelas ya. Ini dia ada fitur untuk recording suara, voice. Ini cukup unik juga ini sebenarnya. Nah, berikutnya adalah fitur untuk melihat hasil foto maupun video. Dan balik ke menu awal lagi, seperti pengambilan video. Ya, seperti itu ringkasnya. Jadi kalau bisa dikatakan sebenarnya ini abal-abal ya informasi di depan. Dia tidak mungkin di 1080, karena kalau lihat hasilnya bisa jadi bahkan dia belum berteknologi 720 secara resolusi videonya atau gambarnya. Mungkin dia di kalau 1020 ya mungkin lebih ke di atasnya 240 atau 3 berapa itu ya versinya kalau di secara layar-layar, kalau di menu-menu tonton di YouTube, karena hasilnya begitu minim sekali ya dikatakan, apalagi berani menyertakan informasi grafis dengan 4K-nya. Karena dari hasilnya sendiri videonya sebenarnya saya akan memburu metadatanya sebenarnya berapa sih tampilan ininya, tapi ternyata dia tidak muncul. Nah, bisa dikatakan sebenarnya teknologi yang dijejalkan di Kongguan abal-abal ini lebih kepada kamera ini ya. Saya juga punya action cam lama. Ini masih tanpa layar ya di belakangnya. Ini adalah generasi awal di zaman-zaman action cam. Mungkin GoPro masih GoPro 2 baru beredar. Nah, saya dapat juga ini hibahan. Ternyata dia hanya 5 megapiksel kamera resolusi videonya, apalagi untuk kameranya. Untuk kamera dia bagus. Saya hanya memanfaatkan untuk kegiatan street photography, yang artinya untuk mendapatkan ekspresi-ekspresi orang-orang di sekitar ya, objek jalanan. Sementara kalau untuk video dia sangat rendah sekali, sehingga apalagi dengan tingkat kesulitan tidak ada screen di belakang untuk melihat hasilnya. Ya seperti itu, bisa jadi teknologi yang ini baru dijejalkan di kamera ini. Sangat ketinggalan sekali. Tapi ya itu tadi, jadi apakah dia worth it dengan harga itu? Kemungkinan agak mahal ya, karena di beberapa kanal yang lain saya lihat ada yang mematok harga ini hanya sekitar
75 sampai 150. Nah, ipar saya ini beli dengan harga 190-an ribu plus ongkos kirim, jadi lebih 200 berapa ya, sekian. Nah, demikian ya ulasan tentang Kogan. Jadi jika dia dalam cakupan lensa yang memang beda, yang ini 170 derajat, nah ini berapa? Jelas di bawah ya. Mungkin dia di bawah 100 antara 70 derajat. Jadi memang derajatnya nggak sama, dia beda. Seperti itu ya. Apakah worth it dia digunakan apa tidak? Ya itu menjadi kembali ke kalian sendiri. Apakah mau beli kamera si Kongguan ini? Karena dia dengan kelemahan yang seperti tadi itu sudah saya paparkan cukup jelas. Tapi ya kembali saja, kembali lagi ketika memang kita baru belajar memanfaatkan. Seperti teman, dia akan digunakan oleh adik-adik yang akan belajar diving ini dengan menggunakan kamera. Untuk tahap awal mungkin boleh-boleh saja ya, tapi untuk sajian ke menampilkan vlog mungkin perlu dipikir ulang lagi. Ya sekali lagi bukan mendiskreditkan tipe barangnya, karena bagaimanapun kalau kameranya sederhana, tapi misalnya kita berkecimpung dalam dunia dunia kewartawanan, ketika kita menangkap satu momen yang bernilai berita, meskipun dengan kamera ini, tapi tangkapannya cukup bagus dan nilai beritanya ada sisi bagus untuk diangkat ya, dan itu menjadi satu kejadian yang saat itu hanya bisa kita yang menangkap momennya. Tentunya dia punya nilai jual meski dengan kamera sesederhana seperti ini. Oke, jadi bisa kalian pertimbangkan lagi apakah ini worth it untuk dimiliki atau leave it. Kembali ke kalian semua ya. Oke, terima kasih sudah nyimak unboxing yang sederhana dengan versi shortcut kali ini. Selamat berkarya dan jadilah vlogger yang menyehatkan bagi generasi kita. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.